Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Apriliana, mahasiswi pasca sarjana Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tinjauan kritis bagaimana konsep guru, konsep murid, dan juga konsep belajar mengajar dalam pandangan Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tinjauan kritis. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, itu tentang bagaimana konsep guru dalam tinjauan Islam. Yang kedua, bagaimana konsep murid dalam tinjauan Islam. Dan yang terakhir, bagaimana konsep ataupun metode belajar mengajar dalam tinjauan Islam. Nah, perlu kita ketahui bersama, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu perbuatan, tindakan, maupun praktek. Nah, dengan demikian, pendidikan tidak hanya diartikan sebagai hal yang mudah, sederhana, dan tidak memerlukan pemikiran, tetapi pendidikan itu sebagai suatu praktek mengandung implikasi pemahaman akan arah dan juga tujuannya. Nah, pendidikan tidak diarahkan untuk pendidikan itu sendiri saja, melainkan diarahkan untuk pencapaian maksud, arah, dan tujuan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu konsep guru dalam tinjauan Islam. Pendidikan dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua seperti ayah dan juga ibu. Anak didik, tanggung jawab itu ada disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula untuk bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua adalah karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Maksud dalam konsep guru di sini adalah guru menjadi orang tua yang kedua di sekolah. Maka dari itu, guru memiliki tanggung jawab penuh dalam proses belajar dan mengajar. Di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dijelaskan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya, yaitu orang tua memberikan hak kepada anak untuk belajar di sekolah, di mana siswa bisa mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Maka dari itu, guru memberikan peluang besar untuk siswa-siswanya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi siswa yang lebih baik. Penyerahan peserta didik ke lembaga sekolah bukan berarti melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai seorang pendidik yang pertama dan utama, tetapi guru sebagai orang tua yang kedua yang mempunyai saham yang besar dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Kita lanjutkan konsep yang kedua, konsep murid dalam tinjauan Islam. Akal budi dan pengetahuan laksana jiwa dan raga. Tanpa raga, jiwa menjadi kosong belaka, kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tulang tanpa perasaan. Akal budi tanpa pengetahuan adalah laksana tanah yang tidak diolah, atau laksana raga manusia yang kekurangan makanan. Agar manusia tidak kosong akalnya maupun jiwa raganya, maka perlu adanya pengisian melalui belajar. Manusia lahir dalam keadaan kosong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal potensi yang bersifat jasmaniah untuk belajar dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan manusia. Potensi-potensi tersebut dalam organ fisiopsikis manusia berfungsi sebagai alat penting untuk melakukan kegiatan belajar yang berupa indera penglihatan, fungsinya adalah untuk menerima informasi, indera pendengaran, fungsinya adalah untuk menerima informasi verbal, akal, potensi kejiwaan manusia juga. Konsep murid dalam Islam sangatlah penting. Nah, ada 3 nih beberapa upaya yang terjadi sebagai hasil belajar yang meliputi dominan-dominan sebagai berikut. Yang pertama itu kognitif, yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan, pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, afektif, yang meliputi perubahan-perubahan dari segi sikap mental dan juga kesadaran. Yang ketiga, psikomotor, yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi
dari segi tindakan motorik. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan bagi murid untuk belajar. Kita lanjutkan yang ketiga, konsep yang terakhir yaitu konsep belajar dalam Islam. Tentunya Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia, setiap umat muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, apa saja sih dalam proses belajar manusia itu? Manusia dalam belajar mengajar memiliki metode yang berbeda-beda. Terkadang mereka juga meniru dari apa yang diamatinya atau dari apa yang telah diajarkannya oleh orang lain. Dalam hal ini, mungkin orang tua ataupun gurunya berperan aktif dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Kalau diamati pada anak-anak, sering mereka belajar dari pengalaman-pengalaman dan coba-coba atau yang sering disebut dengan metode trial and error. Tetapi ada pula belajar yang dilakukan dengan pemahaman intelektual. Nah, lebih lanjut lagi kita melihat penjelasan dari Utsman Najati. Dalam belajar menurut Islam ada beberapa metode yang bisa dilakukan, antara lain peniruan, pengalaman praktis, dan juga berpikir. Dalam uraian tersebut lebih lanjut bahwa pada tataran peniruan secara tidak langsung manusia selalu mengalaminya. Bahkan sejak kecil manusia selalu berusaha belajar, tetapi dalam prosesnya dilakukan dengan usaha meniru. Peniruan ini juga dilakukan dalam tahap bicara, berjalan, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kita lihat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 yang artinya adalah, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung kakak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Penjelasan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Di sini saya akan menekankan 3 metode dalam Islam dalam proses pembelajaran. Menurut Utsman Najati ada 3, yaitu peniruan, pengalaman praktis, dan yang terakhir itu berpikir. Kita sebagai guru harus mampu mengedepankan siswanya dan juga metode yang diajarkan. Metode banyak sekali, bisa kita melihat metode yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita kepada siswa. Nah, yang pertama itu peniruan. Peniruan itu kita bisa melihat dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun sahabat Nabi, menggunakan metode permainan ataupun menggunakan metode-metode lain yang berhubungan dengan siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah pengalaman praktis. Guru harus mampu memiliki pengalaman tentunya. Mengajar si A, oh kelebihannya ini, oh kekurangannya ini, berarti besok digunakan untuk perbaikan. Yang ketiga itu berpikir. Nah, Islam telah mengajarkan kita untuk berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena dalam pendidikan, dalam proses belajar mengajar itu ada tujuannya, yaitu mencapai tujuan yang baik dan benar. Jadi, ketiga metode yang diterapkan oleh Islam menurut Al-Quran adalah berupa fase-fase yang harus ditempuh dalam proses belajar. Nah, ini menyangkut 3 aspek, kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Adalah kesatuan yang integral, maka ketiganya semakin terlibat dalam proses belajar melalui kegiatan metode tersebut. 3 metode tersebut sangat intens dan sangat mudah untuk diimplikasikan, terutama kita sebagai guru, untuk mengedepankan siswa yang intelektual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.